wabarakatuh. Hadirin wal hadirat, para jamaah, para pemirsa dimanapun berada, khususnya yang berada di ruang utama Masjid Nasional Akbar Surabaya. Syukur alhamdulillah, malam hari ini Rabu di kalender 24 Juli 2023 Miladiah atau bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1445 Hijriah, kita bisa hadir di ruang utama Masjid Al-Akbar Surabaya guna mengikuti kajian kitab Nashaikhul Ibad yang pada malam hari ini kita sampai di maqalah ke-27 insyaallah dengan tema janji Allah kepada orang yang mencintainya. Langsung akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Muzaki Al-Hafidh. Kepada beliau dihaturkan dan nanti kalau ada sisa waktu akan kita buka tanya jawab. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya serta seluruh pemirsa dimanapun berada yang semoga dirahmati Allah. Hari ini atas izin Allah kita semua dapat hadir kembali di majelis Riyadul Jannah, Taman Surga. Kita akan mengaji tentang nasihat-nasihat penyejuk hati dan penghibur jiwa dalam kitab Nashaikhul Ibad yang disusun oleh Syekhina Syekh Nawawi Al-Bantani. Semoga apa yang akan kita kaji nanti menjadi pintu hidayah untuk kita semua dan kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Kita buka dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan kita akan melanjutkan di bab yang ketiga pada maqalah yang ke-26, wal maqalatus sadisatu wal ishrun, utawi maqalah yang ke-26. Apa isi maqalahnya? Iku auhallahu ta'ala ila ba'dil anbiya. Auhallahu, Allah memberikan wahyu ila ba'dil anbiya, kepada sebagian para nabi alaihissalam. Apa wahyu Allah kepada sebagian para nabi? Man laqiyani fahuwa yuhibbuni adkhaltuhu jannati wa man laqiyani wa huwa yakhafuni ajnabtuhu nari wa man laqiyani bil mauti wa huwa yastahyi minni ansaitul hafadah zunubahu ansaitul hafadata dunubahu. Allah mewahyukan kepada sebagian para nabinya dengan firman-Nya, man laqiyani, barang siapa yang berjumpa dengan aku,
Maksudnya berjumpa dengan Allah itu bil mauti, karena mati. Jadi kalau ketemu Allah itu ya mati. Di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, pertemuan Allah itu adalah kebenaran. Fa inna liqa Allahi haqqun. Sesungguhnya bertemu dengan Allah itu adalah hak, kebenaran. Artinya orang yang mengaku iman tapi tidak yakin kalau bakal ketemu Allah telah batal imannya. Kapan ketemu Allah, Pak? Nanti setelah masuk surga. Karena ada fase ketika orang-orang mukmin masuk surga akan diberikan kenikmatan yang luar biasa, dan puncak kenikmatan itu adalah ketika bertemu dengan Allah. Dan Allah menyapa mereka dengan sapaan yang sering kita baca dalam surah Yasin, salamun qaulam mir rabbir rahim. Itu sapaan Allah kepada ahlul jannah. Dan tidak ada kenikmatan yang melebihi kenikmatan perjumpaan dengan Allah itu. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang-orang yang berbuat baik akan mendapatkan husna, bermakna apa? Al-jannah. Wa ziyadah, dan tambahan kenikmatan. Apa tambahan kenikmatan itu? Bertemu dengan Allah. Jadi mulai sekarang sudah diangan-angan. Banyak berdoa, ya Allah izinkan nanti saya bisa bertemu dengan Engkau. Mau ketemu Allah, Pak? Mau ketemu Allah? Cepat atau lambat? Cepat atau lambat? Cepat. Atau enggak mati sampean. Jalan ketemu Allah ya mati dulu, Pak. Sampean kepengin ketemu Allah gak gelem mati, itu kan ndi iso ketemu Allah sampean. Ngarang ae. Barang siapa, kata Allah, bertemu dengan aku, yakni pada saat dia mati, fahuwa yuhibbuni, dalam keadaan dia mencintai aku. Masya Allah. Apa maksudnya mencintai Allah pada saat mati, Bapak Ibu? Ai yastaqu ilayya, selalu merindukan aku. Wa yarghabu fima indi minas thawab, dan menginginkan apa yang ingin aku berikan kepadanya berupa pahala. Jadi mati itu menjadi hal yang dirindukan, Pak. Dirindukan. Kepingin mati gara-gara kepingin berjumpa dengan Allah, rindu kepada Allah, dan ingin segera menikmati janjinya Allah. Wa yarghabu fima indi minas thawab. Ngapunten Pak nggih. Nek panjenengan sakniki mboten gadah motor, terus ana sing janjani motor, nanti akan diberikan 2 bulan lagi, kira-kira selama 2 bulan menunggu niku perasaan jenengan apa kira-kira? Ya apa montore kapan tekone ya cek suwene. Itu namanya yashtaku fima min indillahi minas thawab. Tapi ini urusan donya lah iso ngoten niki. Iso. Nek akhirat kan gak iso. Nek gak wong yakin tenanan ngoten niku. Sami kali arek nom-noman niku dijanjeni bakal dinikahkan dengan seorang wanita cantik. Fotonya wis dituduhno wayu wis. Nikahi kurang 3 wulan 4 wulan. Gak sabar ya apa nikah ya apa ya. Dari saat-saat menunggu itu rasanya. Itu sama dengan orang dengan kematiannya, Pak. Ya Allah, ya apa mati ya, cek enake mati ya. Ana tak kira-kira kaya ngono iku. Iya ini dhewe gorong mesti kaya ngono adane. Kula nggih belajar Pak niki. Saya kadang-kadang ini merasa nggak adil, Bapak Ibu. Sikap kita terhadap dunia dan sikap kita terhadap akhirat ini nggak adil. Padahal dijelaskan seperti ini, sapa wonge sedo dalam keadaan hatinya rindu kepada Allah, ingin segera menikmati janji Allah berupa pahala. Kalau orang seperti ini apa? Adkhaltuhu jannati. Adkhaltuhu, maka aku masukkan dia
jannati, di surgaku. Maka kalau melihat kalimatnya Allah ini, syarat masuk surga pertama apa? Mati dalam keadaan mencintai Allah, mati dalam keadaan merindukan Allah, dan segera ingin menikmati janjinya Allah dari pahala itu. Syarat yang pertama. Barang siapa yang mati bertemu dengan aku dalam keadaan dia mencintaiku, berharap tentang apa yang aku telah janjikan kepadanya, maka aku masukkan dia ke dalam surga. Ngeten iki tengene ati sampean napa sih Pak? Sing dirasakno kepengin napa sampean? Gak kira kepengin swarga ngono, alah paling kepengin dhuwit sampean iki aku kok. Kepengin uang, ya nggak apa-apa Pak, tapi ojo berlebih-lebihan, biasa-biasa. Ya, kemarin kan kita sudah bahas ini Pak. Saya sudah mulai belajar kok Pak sekarang ini. Ternyata tingkat kegelisahan hidup dan stres kita itu disebabkan karena harapan dan tuntutan kita terhadap dunia yang terlalu tinggi. Kedukuran oleh kepinginan dunia sampean. Akhirnya geblak, kecewa, marah, nelongso. Padahal orang yang berkeluh kesah itu tandanya sabarnya sudah hilang di hatinya. Jadi tanda orang sudah nggak sabar itu artinya apa? Nelongso. Ya apa sih rere? Jari ngene kok ngene, jari ngene kok ngene. Nanti kalau ada pilpres, tolong harapannya biasa-biasa aja Pak. Semoga-moga lah pemimpin sing apik ngono, gak usah nemen-nemen. Kalau ndak saya akan mati. Lah apa urusan presiden sampean mati. Masih ya sawo presidene ya sampean ya tetep koyo ngene iki ae. Utange ya tetep pakai. Anggite sampean milih presiden terus utang sampean disauri presidene. Ngolah kena perkara piro, Pak. Ya Allah, biasa-biasa ae. Ada enggak santri yang kecewa sama kiainya? Jamaah yang kecewa sama ustadznya itu ada enggak Pak? Dalam sejarah cerita ini ada enggak? Ada. Gara-gara kiai ini rabi maneh, jamaah ibu-ibu itu kecewa kabeh. Ya gara-gara terlalu menuntut nanggone kiai ini, nanggone gurune, pokoknya gurune gak oleh rabi maneh. Akhirnya yang ngono, kecewa wis. Akhirnya jamaah yang salah akeh boleh titik. Kula ngeten iki Pak nggih. Umpamane sing ngaji niki kata alhamdulillah. Sing ngaji titik ya alhamdulillah. Gak ono blas ya gak apa-apa, sing ngaji sing nyoting tok ya gak apa-apa. Napa Pak? Nek kula niki njagaaken wis gak apa-apa rek, masih siji tak uruk ngaji. Engke nek teko kata, ati kula syukur, seneng. Sing dikarepno siji, sing teko 100. Tapi nek kula ngarepno 100, sing teko siji ngamuk Pak isine Pak. Alah atur rek ya Allah, lha opo iku mawon. Kadang enten panitia niku kan enak ngoten panitia niku Pak. Panitia pengajian ngundang ngaji ngoten enak. Yai napa saged ngaos dinten niki jam niki teng mriki. Nggih Pak insyaallah saged. Nggih Yai matur nuwun, mugi-mugi jenengan pinaringan sehat wis barokah umur. Enak tutup telepone wis. Kakek takon wong-wong iku. Yai mangke saged napa ndugi napa? Saged Pak. Dijemput napa mboten Yai? Mboten. Kan kalau jemput mawon nggih, mboten Pak. Kula berangkat piyambak. Nek ngoten kula tenggo teng perapatan sak karepmu. Sampeyan Sherlock mawon pun mboten. Mangke nek ngaos ngersakaken ngombe napa Yai? Jahe, kopi susu, napa wedang uwu? Pun saentene mawon. Kula mboten njaluk, Pak. Dhek nawani ae. Mangke daharene napa Yai? Gule, sate, rawon, sop buntut. Mboten usah dahar Pak, dalu-dalu mboten kersa dahar. Tapi pun kadung panitianya Pak, iki terserah sampean. Sekasa takon gak njaluk apa-apa ditakoni ae. Nek jare yayai biyen niku nek adik
kakean fasilitas teng donya niki, mangkin minangka dipun takdir mlebu swarga kali Allah, jatah fasilitas swargane dikurangi, Pak. Sama ki sampe nek sering turu kasur sing empuk, AC-ne adem. Bendina ngoten niku benjung teng ngene swarga ya fasilitasé dikurangi. Wis dientekno nang donya aja. Lah kula mboten kepengin kaya ngono. Makanya kadang-kadang turu niku Pak, kadang-kadang turu kasur, kadang-kadang turu nisor nang kloso. Muga-muga gak dikurangi ngoten lho. Bojo nggih ngoten, nek ndelok bojo pun ayu-ayu. Nggih ndelok bidadari biasa. Lho ala padha bojoku biyen. Coba sing elek-elek bojone kaget ndelok bidadari, ya Allah, kok ana ayune kaya ngene Pak. Nah, anak sing batin, berarti gak salah ya aku ya. Gak salah tapi bahaya Pak, ayo Pak, gak bahaya ta iku. Ini syarat pertama surga Pak. Waman dan barang siapa maksudnya apa Pak? Adkhaltuhu jannati, aku akan masukkan dia ke surgaku ma'as-sabiqin, beserta orang-orang terdahulu. Sabiqin iki Pak nek diterjemahkan kali Al-Qur'an siapa? Ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yang dimaksud masuk surga bersama orang-orang terdahulu, bersama nabi, bersama sahabat, orang yang benar, bersama orang-orang yang mati syahid, dan bersama orang-orang solihin. Kumpul nabi, ya kumpul Rasulullah, kumpul Nabi Ibrahim, kumpul Nabi Musa, kumpul Nabi Isa, kumpul Abu Bakar, kumpul Umar, kumpul Utsman, kumpul para wali Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Bahauddin, wah kabeh kumpul kabeh, kumpul kiai-kiai zaman biyen. Masya Allah, fasilitas itu begitu Pak. Itu kalau kita mati dalam kondisi hati penuh cinta, berharap janjinya Allah. Waman dan barang siapa lakiyani yang bertemu dengan aku bil mauti dalam keadaan kematiannya, wal halu dan dalam keadaan huwa dia ya khafuni takut kepadaku, ayya khafu azabi takut dengan azabku. Yang kedua, barang siapa yang mati bertemu dengan aku dalam keadaan takut kepadaku, ajnabtuhu nari, ajnabtu maka aku akan menjauhkan hu dia nari dengan nerakaku. Siapa yang mati ketemu aku dalam keadaan takut dengan azabku, maka aku jauhkan dia dari nerakaku. Ini yang kedua Bapak Ibu, takut kepada Allah. Orang takut dengan azab itu jarang loh Pak Bu, jarang. Karena efek takut dengan azab itu, dia pasti takut ngelakoni maksiat, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Karena ada maksiat itu yang terang-terangan, ada yang sembunyi-sembunyi. Orang yang takut kepada Allah, jangankan terang-terangan, sembunyi-sembunyi pun dia takut kepada Allah. Lah saat ini kan maksiat niku mboten usah teng jabane omah, Pak. Nang jane kamar iso maksiat niku. Wong isine HP niku macem-macem, ana swargane, ana nerakane. Saestu. Buka klik wong gak ero. Longgo niki lho, Pak. Sebelah kanan, sebelah kiri, gak ngerti sampean maksiat ndelok HP. Mbok maksiat rupa maksiat meripat, ndelok barang-barang sing gak kena, pemandangan yang aduhai, atau melihat tulisan-tulisan yang membuat kita itu terprovokasi, sementara kanan kiri kita nggak tahu. Niku jenenge maksiat fisirri, dalam kondisi sepi, rahasia. Ada yang wal a'lan, dalam kondisi rame, di depan publik dan orang banyak. Lah orang takut kepada Allah ngoten, Pak. Eling-eling nggih cerita teng kitab niku.
enten wong lanang ganteng, masya Allah, dodolan kipas. Tengene kampung niku enten wong wedok gak duwe bojo. Wayu Pak. Kalau ngomong wayu gini, niku nemen ayune Pak. Gak ukuran lah. Ingin mengetes keimanan sang pemuda penjual kipas ini. Akhirnya sang pemuda niki lewat depan rumahnya, diceluk ambek pembantune wong wedok niku wau. Mas, sini juraganku mau beli kipas. Iya Mbak, di mana juragannya? Di atas lantai 3. Udah lantai 3 Pak. Ternyata di sana itu tidak ada orang sama sekali. Yang ada hanya juragannya yang perempuan yang cantik niku wau Pak. Dengan pakaian seksi. Mbok seksi ku ya apa? Seksi niku ya wis pokoke klambine kiwir-kiwir niku lho. Wis gak usah dicoplok, didore sret ucul wisan klambine ini. Kok ngerti nggih garene arek-arek niku lho. Aku dhewe ya penasaran kok. Kentene klambi niku mboten usah dijopok sret Pak, disepul coplok dhewe wisan. Enten dodolan teng Pasar Kapasan Surabaya mriku. Sampeyan takok, "Bu, enten nah daster sing gathik njempok disebul tok iso ucul dhewe enten." Regane rada larang tapi. Wingi tak aku pesen sitok gawe bojoku. Astagfirullah. Ndingane ngoten niku Pak. Langsung nyingkre. Tapi pintu sudah tertutup. Tempat keluar sudah tertutup. Akhirnya perempuan yang cantik itu mendekati dia. Jangan. Saya takut. Takut sama siapa? Di dalam ruangan ini hanya kita berdua. Kita di lantai 3. Dan kamu kalau keluar di sini lompat kamu mati. Jangan. Saya takut. Sama siapa? Sama Allah. Ini akhafullah. Wahyu loh Pak. Gratis. Sampeyan wong loro tok. Wis sadurunge kita terus ceritane, sampean bayangno sampean sing dadi penjual kipas iku ya apa kira-kira? Pak Yahya. Gak usah sing nom-noman sing senior wis. Mesti mikir dek ya. Yo eman rek gak ditang. Allah, ini akhafullah. Dia lari Pak. Lari sampai ke pagar tembok dari lantai 3 itu. Terus perempuan ini sambil pakaiannya dilepas maju terus. Ini akhafullah. Wis terus ngono tok. Wiritane ini akhafullah. Niku nek wong iku nek awak dhewe alhamdulillah. Nggih mboten Pak, niki bandingaken keimanan, kekuatan iman kaya ngono Pak. Masya Allah, wong lanang dhek gak kiai, gak ustad, gak guru ngaji, sekedar penjual kipas ditawari pemandangan seperti itu, wong wedok wayu, bahkan tadi ada kata-kata kon nek gelem ambek aku kontake dhuwit sakmene kon. Ndak mau. Ini akhafullah. Akhirnya terus. Sampai dia itu tubuhnya hampir sudah mendekati pagar terus dia mendekat, akhirnya dia lompat dan malaikat datang untuk menolongnya, jatuh ke bawah, ke lantai bawah itu dalam keadaan selamat, dalam keadaan hidup. Terus dia itu sujud syukur dan mengatakan, ya Allah, terima kasih, segala puji bagi Engkau telah menyelamatkan aku dari dosa besar ini. Masya Allah. Wong koyok ngono nyesel luar biasa. Allah matur suwun ya Allah, kula niki selamat. Kira-kira saya ngomong cak selamat zaman saat ini ya apa? Ya Allah, cek emane rek ya Allah. Terkadang ngeten lho Pak. Urip niku nek mboten angsal pembanding, angel berubah sampean. Kula ngeten iki angel. Kalau suatu ketika niku senengane maca sejarah para wali, sejarah para soleh sing jaman biyen niku ya napa oleh takwa nang Allah, wedi nang Allah. Kaya ngoten niku lho. Rasane isin awak dhewe. Apa rek awak dhewe kaya ngene iki. Nelongso nang awak dhewe. Nelongsone mboten nelongso nikmati Allah, nelongso kelakuane kaya ngene. Ya Allah. Wong biyen kok iso wedine kaya ngono rek. Maka orang yang seperti ini jaminannya orang yang mati ketika menghadap kepadaku dan dia takut kepadaku akan azabku, maka aku jauhkan dia dari nerakaku. Yang nomor 3 Pak sekarang. Waman dan barang siapa lakiani
berjumpa dengan aku bil mauti, waktu mati, wa huwa yastahyi, dan dalam keadaan dia malu kepadaku, minni, kepadaku. Apa tanda malu kepada Allah? Bi antang qabida, dengan menahan, mengekang nafsahu, hawa nafsunya. Jadi sebenarnya dia itu mampu, Pak, mampu, tapi dia tahan. Ngapunten nggih. Ada seorang bos jeragan, terus punya asisten atau punya sekretaris cantik. Pokoknya contohnya nek ngene-ngene iki bapak-bapak mesti paham. Tak contohno sing ayu-ayu ngene mesti paham. Nek liyan-liyane angel pahami. Sekretaris ini kan butuh jabatan, butuh duit, butuh kedudukan. Yang kedudukan itu ditentukan oleh bosnya ini. Ala zaman saat ini mawon Pak, bos, kamu mau nggak saya angkat jadi sekretaris dengan gaji sekian, tapi dengan syarat kamu tidak hanya menjadi sekretaris, tapi kamu harus XXX. Mesti gelem Pak wong wedok sakniki, mesti gelem, apalagi di kota seperti ini. Gak peduli dek duwe bojo, gak peduli single, fitnah terbesar duit. Ada seorang bos Pak yang bisa mengendalikan sekretarisnya, bisa membayar perempuan-perempuan yang dia inginkan, tapi tidak dilakukan. Itu masuk kategori siapa yang mati dalam keadaan dia malu kepadaku. Iso ngelakoni maksiat gak dilakoni. Karuan memang kita gak punya power. Kepingin arek wedok, tapi pancen kene iki yo gak tapi ganteng, duwe gak ono, siji maneh lho Pak. Berarti dia ndak ada potensi untuk melakukan itu. Ini ki iso ngelakoni tapi ditahan nafsu nih, dikekang nafsu nih Pak. Masya Allah. Apa katanya Rasul? Apa katanya Allah? Ansaitul hafadhah, aku akan melupakan malaikat pencatat amal. Hafadhah itu pencatat amal. Ain al malaikatul ladzina katabu a'malu. Mereka malaikat-malaikat yang mencatat amal-amalnya yang jelek-jelek, lupa untuk mencatat. Nah, saya teringat dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang 3 orang yang terjebak dalam goa. Hadisnya panjang. Ada 3 orang masuk ke dalam goa, kemudian tiba-tiba ada batu yang besar yang menimpa, jatuh dan menutup pintu goa itu, sehingga mereka tidak bisa keluar. Akhirnya mereka berdoa kepada Allah, ya Allah tolong keluarkan kami dari goa ini, tolong buka dan geser batu ini ya Allah. Ternyata batu itu sedikit pun tidak bergeser Pak, tetap. Akhirnya salah satu dari mereka mengingat hadis Nabi, coba kita berdoa dengan menyebut amal baik yang pernah kita lakukan. Nah ini yang berkali-kali saya sampaikan, sampean duwe amal apik Pak, sampean simpen ae. Karena suatu ketika kita harus menyebutkan amal itu dalam rangka untuk wasilah doa kita atau instrumen doa kita. Ada wasilah amal soleh itu ada. Jadi amal soleh itu amunisi, kekuatan doa di saat nanti kita seolah-olah doanya ditolak sama Allah, sebutkan amal baiknya. Katanya satu orang, coba kita berdoa sambil kita menyebutkan amal kita satu persatu Pak. Orang pertama, ya Allah saya dulu adalah anak yang sangat berbakti kepada orang tua. Bahkan saya itu setiap pagi saya membuat susu, dan saya tidak pernah membuat susu atau meminumkan susu kepada orang lain termasuk anak saya, kecuali saya dulukan kedua orang tua saya. Kalau itu amal saya lakukan karena ikhlas, ya Allah tolong buka ini, geser batu ini, geser sedikit, tapi tetap tidak bisa keluar. Orang yang kedua berdoa dan menyebut amalnya, ya Allah saya dulu adalah bos jeragan, karyawan saya banyak. Salah satu karyawan saya ini telah bekerja beberapa bulan, tapi ketika dia mau saya kasih gaji, dia pergi, hilang, nggak pamitan. Tapi gajinya ini ya Allah saya simpan dan saya kembangkan sehingga gajinya itu menjadi uang yang banyak. Suatu ketika dia datang kepadaku menagih bayarannya yang beberapa bulan itu.
Tapi saya kasih bayaran yang asli, tapi juga saya kasih bayaran hasil pengembangan uangnya. Jadi uangnya itu mestinya 10 juta, jadi 1 miliar, tak kekno kabeh ya Allah. Dan orang itu bilang, kamu jangan menghina aku, gajiku nggak sebanyak ini. Tapi nggak apa-apa, ambil semua, karena itu saya kembangkan. Ya Allah, kalau sedekahku kepada karyawanku itu ikhlas karena engkau, geser, buka sedikit batunya, terbuka Pak. Tapi terus sok metu sih. Lah puncaknya orang ketiga ini Pak. Ya Allah, saya dulu pernah mencintai seorang gadis yang cantik sekali. Tapi berkali-kali saya melamar ditolak. Saya tiap malam tidak bisa tidur ya Allah, mikir loh raine dek iki wayu nih ya Allah. Wis gak jamak ya Allah ayu nih wis. Jenenge ndas ndukur iku ya teng teng teng, termasuk ndas ini isor tambah teng teng teng. Kula niki kepingin kumpul ambek dek, kepingin turu ambek dek ya Allah. Tapi selalu ditolak sama dia. Suatu ketika dia datang karena butuh uang dan pengen pinjam uang ya Allah. Dan saya lagi punya uang. Dan saya bilang kepada dia, kalau kamu ingin pinjam aku uang, aku pinjami, dengan syarat kamu harus tidur sama aku. Dan dia mau ya Allah. Dan kami masuk kamar, baju saya buka. Loh lah ya, bener ya, ngenteni ya. Ngono gak senenge wong-wong iku cerita iku lho. Aku dhewe yang ngenteni ya cerita. Tapi ya Allah, ketika dia ada di bawahku dan aku ada di atasnya, itu sudah mau masuk ya Allah, tapi aku ingat ya Allah ini dosa, astagfirullah, saya langsung loncat ya Allah, nggak jadi ya Allah, saya lari ya Allah. Kalau itu aku lakukan karena takut kepadamu, tolong buka, geser batu ini, langsung buka belak ngono Pak, iso metu wong iku. Berarti diantara amalan yang terbaik diantara 3 orang ini adalah dia mampu untuk berzina. Orang perempuannya sudah takluk sama dia Pak, tapi dia tahan. Dia kan sudah mampu Pak, wong perempuannya mau. Karuan sampean kepingin tapi wedoke gak gelem. Ya iku DCJ ceritane ngono lho. Ini sudah di atasnya kok Pak. Coba baca hadis itu. Saya sudah di atasnya. Sing jenenge tugu pahlawan iku wis wape langsung set ngono tok. Saya tinggal perempuan itu ya Rob, karena saya takut kepadamu. Ini Pak hadis. Barang siapa yang mati ketemu aku dalam keadaan dia takut dengan azabku, maka aku akan melupakan, bikin lupa malaikat-malaikat pencatat amal keburukan agar tidak menulis kebaikan dan dosa-dosanya. Fadlam minallahi ta'ala alaihi, karena kemurahan Allah ta'ala atas dia. 3 ini Pak ya, mati dalam keadaan cinta, rindu dengan Allah, dengan janji Allah. Yang kedua, mati dalam keadaan takut kepada Allah. Yang ketiga, mati dalam keadaan malu kepada Allah. Berarti passwordnya apa? Cinta, takut, malu. Tolong Bapak Ibu dipegang erat-erat ini. Cinta kepada Allah, takut kepada Allah, dan malu kepada Allah. Wallahu a'lam bisawab. Kita belajar satu makalah. Saya serahkan Ustadz Abdul Khalik. Mungkin ada jamaah yang ingin bertanya, silakan. Baik. Sampean karyae. Wong tuwa gak ilok sampean. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam atas yang diberikan kepada saya. Di dalam kitab Tafsir At-Tahlil diterangkan bahwa penghuni surga itu bisa masuk, bisa melihat Allah. Dan Imam Nawawi menambahkan bahwa penghuni surga itu nyata bisa melihat Allah tanpa pembatas dinding. Lah itu diibaratkan Imam Nawawi itu seperti bulan. Itu bagaimana? Kalau di Isra Mi'raj kan berupa nur cahaya. Tapi kalau menurut Imam Nawawi tadi dijelaskan seperti bulan, itu bagaimana keterangan tersebut? Terima kasih penjelasan. Yang bisa menjelaskan ini Rasulullah ya. Bagaimana gambaran
melihat Allah itu saya tidak bisa menjawab bagaimana Pak. Waktu Isra dan Mi'raj itu menurut hadis Al-Bukhari, Ibnul Ishaq yang menuturkan bahwa Rasulullah itu melihat Allah, wujudnya Allah secara jelas waktu Mi'raj itu Pak. Waktu Mi'raj. Dan Rasulullah juga menceritakan kepada sahabatnya perihal Rasulullah melihat Allah dengan jelas. Kan ada beberapa nabi yang dalam sejarahnya itu melihat Allah, ingin melihat Allah. Satu Nabi Ibrahim. Dalam satu ayat, wa idh qala Ibrahimu Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ibrahim memang secara langsung tidak ingin melihat Allah, tapi ingin melihat caranya Allah menghidupkan zat yang mati. Allah berfirman, qala awalam tu'min, apakah kamu tidak beriman wahai Ibrahim? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Saya iman ya Allah, tapi sekedar kepingin meyakinkan hati saja. Akhirnya Allah berfirman, qala faqud arba'atan minat thair. Coba kamu ambil 4 ekor burung, fasurhunna ilaika, kemudian cincanglah burung itu. Setelah dicincang, summaj'al ala kulli jabalin minhunna juz'a, cincang dari 4 dan kamu taruh sebagian cincangan ke arah timur, barat, utara, selatan. Summat uhunna, dan panggillah kembali burung itu, ya'tinaka sa'ya, akan datang kepadamu dengan cara utuh. Itu salah satu. Tapi sebenarnya Ibrahim ini kepingin melihat Allah, tapi malunya besar sehingga dia kepingin melihat kebesaran Allah. Beda dengan Nabi Musa. Nabi Musa ini lan-lanan Pak. Ya Allah, tunjukkan wujudmu dengan jelas. Waduh, kan ada ayatnya ya Pak ya. Saya akan melihatmu, kepingin melihatmu ya Allah. Katanya Allah, qala lan tarani. Qala lan tarani, kamu tidak akan bisa melihat aku Musa, atau tidak akan mampu melihat aku. Tapi kau kepingin ya Allah, penasaran gimana ya Allah, engkau gimana? Walakin indur ilal jabal. Tapi coba lihatlah ke gunung itu. Lihatlah gunung itu. Dan ketika Nabi Musa melihat gunung itu hancur, meledak. Kemudian pingsan Pak. Ketika bangun, falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaik. Ampun ya Allah, saya tidak minta lagi, tidak minta melihat engkau lagi. Inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Itu posisi di dunia. Adapun di surga, ini janji Pak. Ini bagian dari janji Allah. Ya. Faman kana yarju liqa Allah. Ini kan ada ayatnya. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, falyamal amalan sholihah, maka beramallah amal yang baik, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan syirik dengan apapun. Artinya apa? Ada beberapa gambaran, tapi gambaran itu jauh Bapak Ibu dari apa yang diinginkan oleh ayat itu. Nabi sendiri, orang yang paling dekat dengan Allah, tidak pernah ada riwayat bisa menggambarkan bagaimana gambaran ketemu Allah, bagaimana melihat Allah, itu tidak ada. Makanya dalam kita belajar ilmu tauhid tentang sifat-sifat Allah, ada namanya mukhalafatul lil hawadis. Allah itu berbeda dengan yang baru, berbeda dengan makhluk. Karena apa Pak? Karena kalau urusan pandangan selalu kita ilustrasikan. Oh Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita bandingkan dengan besarnya gunung. Apakah Allah sebesar gunung? Tidak. Kalau kita melihat barang yang besar di dunia ini dan Allah Maha Besar, pastilah Allah sangat jauh lebih besar dari apa yang kita lihat itu. Makanya jawabannya saya tidak bisa menjawab. Nanti sama-sama kita buktikan ketika kita nanti ditakdirkan Allah masuk surga. Nanti janjian ya Pak, kalau ketemu, lah niki Gusti Allah Pak, iki Pak. Ya iki sing sampean takono biyen waktu ngaji nang Al-Akbar iku. Niki. Paling enak jawab ngono iki, paling enak Pak. Masih ada 10 menit. Monggo, Yai. Jaluk sepuro dhisik sampean.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tentang ibadah nih. Ibadah. Salah satunya ibadah. Sholat itu adalah satu-satunya ibadah yang paling utama dan utama. Sementara di dalam Al-Quran sendiri, kodok sholat itu tidak wajib, tapi kodok puasa wajib. Nah ini bagaimana Ustaz? Kedudukan sholat kok begitu sampai pada satu-satunya amalan yang Kodok, gimana kodok sholat? Kodok sholat, kan yang ada kodok puasa. Oh Ya, iya. mohon maaf, terima kasih Ustaz. Loh, sholat itu ada kodok juga Pak? Oh iya. Itu kan hadis untuk perempuan. Ketika Ibunda Aisyah bertanya tentang perempuan yang menstruasi, maka tidak boleh sholat pun tidak boleh puasa. Tapi sholatnya tidak usah dikodok, puasanya dikodok. Agama ini kan ada dua prinsip Bapak Ibu. Pertama prinsip syariat. Terus yang kedua adalah prinsip moralitas, tentang moral. Dan itu tidak ada kaitannya dengan apapun. Contoh, orang yang sudah mengerjakan perintah, apakah dijamin dia itu masuk surga? Jawabannya enggak. Ya kalau orang yang menjalankan perintah saja enggak dijamin masuk surga, apa malah sih enggak menjalankan, ngono lho Pak. Artinya ada dua sudut pandang. Sudut pandang zahir berupa syariat, sudut pandang batin berupa keikhlasan. Kalau syariat itu aturan Pak, aturan sudah, harus kita wajib mengikuti aturan itu. Ketika ada hadis mengatakan puasa harus dikodok, kemudian sholat tidak boleh dikodok, itu bukan berarti kalau puasa itu lebih baik daripada sholat. Justru sholat itu lebih utama, karena sifatnya itu terus menerus, bukan tentatif. Maka ada yang membedakan antara puasa dan tidak. Contoh begini Pak, puasa wajib kan hanya Ramadan. Itu yang dituntut, bahwa kamu kalau meninggalkan puasa kodok. Karena hanya Ramadan, hanya 1 bulan, gitu loh. Maka gantilah, fa'iddatun min ayyamin ukhar, ganti di hari yang lain. Karena kondisi puasa ini satu bulan. Sementara sholat bulanan, mingguan, boten. Sholat ini setiap hari, setiap saat. Makanya syariatnya beda. Karena puasa ini hanya tentatif 1 bulan, maka meninggalkannya harus mengkodok. Karena puasa dilakukan terus menerus, karena ibadah ini penting, maka diberikan peraturan bahwa sholat tidak usah kodok, kecuali tadi orang-orang tertentu yang memang nyata-nyata tidak secara alami meninggalkan. Makanya hadis tentang kodok puasa, kodok sholat itu berlaku untuk perempuan yang menstruasi, yang secara alami memang dibolehkan Allah untuk meninggalkan sholat. Berarti tetap saja sholat lebih utama dari puasa. Wong sholat terus menerus. Artinya begini, kalau misalkan ada perempuan yang menstruasi sehingga tidak sholat, dia tidak perlu untuk kodok sholat, karena setelah dia suci, dia menemukan sholatnya kembali, langsung sholat. Tapi kalau seandainya puasa Ramadan tidak dikodok, ketemu lagi Pak, tidak ketemunya Ramadan lagi, itu sudah jatahnya tahun depan. Itu kalau kita mengotak-atik kenapa puasa ini harus puasa harus dikodok, sholat tidak usah dikodok. Tapi bukan berarti kemudian puasa ini levelnya lebih tinggi daripada sholat. Sholat ini tetap yang paling utama. Sholat ini yang paling agung di dalam praktek ibadah. Yang membedakan orang Islam dan kafir, sholatnya. Coba Pak, sampai begitu loh Pak. Yang dihisab pertama kali nanti sholatnya. Yang menjadi ukuran ibadah-ibadah yang lain baik atau buruk, sholatnya. Sholat tetap nomor 1. Adapun tadi ada syariat yang seperti itu, memang kondisinya
disesuaikan. Puasa kan hanya 1 bulan Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau ada orang itu walaupun dia perjalanan jauh itu kan tetap menjaga puasanya. Karena sekarang nggak ada perjalanan jauh sulit Pak. Sejauh-jauh perjalanan ke Mekah pun sekarang pakai pesawat. Pesawat itu tidak ada capeknya. Nunggu di bandara AC, di atas pesawat AC. Tidurnya juga di kursi yang enak. Jadi nggak ada alasan pergi jauh. Kalau dulu memang iya, naik onta panas, kipas saja sahabat. Kata Rasulullah la khair, nggak bagus begitu. Batalkan aja puasamu dan ganti di hari yang lain, dikodok kan begitu. Itu karena kondisi, bukan karena lebih penting. Wallahu alam. Ngaten nggih, Pak Yahya? Monggo. Satu lagi tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, melanjut makalah yang minggu kemarin, Nggih. bahwa umat Rasulullah itu sebaik-baik umat. Iya. Dan ini ada hadis dari Rasulullah, benar Ustadz, ini sahih. Umatku ini adalah umat yang dirahmati, tidak ada azab bagi mereka di akhirat. Azabnya adalah di dunia berupa fitnah-fitnah, musibah-musibah dan pembunuhan. Dan yang saya tanyakan, azab tidak ada, azab di akhirat itu apakah benar Ustaz? Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul Bapak Ibu. Ini umat yang benar-benar umatnya Rasulullah. Bukan mengaku jadi umatnya Rasulullah ya. Karena sekarang itu dididik saya umat Rasulullah, tidak. Ini benar-benar umatnya Rasulullah yang menjunjung tinggi sunnah-sunnahnya Rasulullah, yang setiap saat ucapannya, perbuatannya, perilakunya mengikuti Rasulullah, ittiba'us sunnah. Itu betul. Jadi semua umat Rasulullah itu masuk surga tanpa hisab, Pak. Nggak ada azab di sana. Yang ada azab kalau dia mengaku umat Rasulullah, diazab nggak ada. Wong jaminannya Nabi kok. Nabi itu menjaminkan dirinya untuk umatnya. Hadisnya kan sahih. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku itu pasti masuk surga. Illa man abah, kecuali yang nggak mau. Qalu, sahabat bertanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang tidak mau? Qal, "Man ata'ani." Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku masuk surga, yang maksiat itu enggak mau masuk surga. Dan betul, Pak. Umat Nabi itu akhir zaman dikuyo-kuyo, dizolimi, dikucilkan. Dan itu bentuk azabnya untuk dikurangi azab di akhirat. Jadi kalau itu Anda merasa seperti itu, bersabarlah, bertahanlah. Karena memang ciri-ciri umat Rasulullah akhir zaman itu seperti itu. Semoga kita termasuk, Allahumma ja'alna min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat-umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berdoa, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu 1 menit, barangkali yang mau wudu monggo. Insyaallah kita bertemu di